Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dia adalah sumber dari segala cinta dan kasih sayang yang kita rasakan di dunia ini. Dia menciptakan manusia karena kasih sayang dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Setiap makhluk hidup di dunia ini adalah bukti nyata dari cintanya yang abadi. Allah menginginkan yang terbaik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dia selalu mengawasi dan melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia membimbing kita melalui wahyu-Nya dan menyediakan semua kebutuhan kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk merasakan kasih sayang-Nya yang melimpah. Surat Ar-Rahman, yang berarti Yang Maha Pengasih, adalah bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas. Surat ini mengingatkan kita akan nikmat yang telah Dia berikan. Surat yang indah ini mengingatkan kita akan nikmat Allah dan mendorong kita untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Setiap ayatnya adalah panggilan untuk bersyukur. Melalui ayat-ayatnya, kita memahami dalamnya kasih sayang Allah dan pentingnya bersyukur. Kita diajak untuk melihat keindahan ciptaan-Nya dan merasakan cintanya. Ingat, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya dan menjalani hidup yang penuh tujuan. Ibadah kita adalah bentuk rasa syukur dan pengakuan atas kebesaran-Nya. Dia tidak membutuhkan ibadah kita, melainkan itu untuk kebaikan kita sendiri, membimbing kita menuju kebenaran dan kedamaian batin. Ibadah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Mari kita selami ayat-ayat surat Ar-Rahman, dan biarkan hati kita dipenuhi rasa kagum dan syukur atas kasih sayang-Nya yang tak terbatas. Dengan merenungkan ayat-ayat ini, kita akan semakin memahami betapa besar cinta Allah kepada kita, dan betapa pentingnya kita untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada-Nya. Surat Ar-Rahman melukiskan gambaran alam semesta yang hidup. Kita melihat matahari dan bulan beredar di orbitnya, bintang-bintang bersinar terang. Benda-benda langit ini bergerak dalam harmoni yang sempurna, bukti kekuasaan dan ketepatan Allah. Keteraturan ini bukan kebetulan, ini mencerminkan rahmat dan kebijaksanaan Allah. Dua lautan, tawar dan asin, bertemu namun tetap terpisah. Pemisahan ini adalah tanda bagi mereka yang berpikir. Ini mengingatkan kita pada rancangan Allah yang rumit dan perhatiannya terhadap semua ciptaan. Bahkan detail terkecil di alam menunjuk pada pencipta yang maha mengetahui dan maha kuasa. Di seluruh surat Ar-Rahman, kita mengamati tema keseimbangan dan keadilan. Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam. Keseimbangan ini meluas ke alam, di mana setiap makhluk memiliki rezeki dan tujuannya. Keadilan Allah tidak terbatas pada dunia ini. Pada hari kiamat, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mereka yang hidup dengan benar akan dihargai dengan surga. Romaibers merfari aktibendain der syaitan dan tetap wenen med konsekwensen siya debrias fuz. Surat Ar-Rahman menyebutkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan kepada manusia dan jin. Allah telah memberi kita kemampuan untuk melihat, mendengar, dan berbicara. Dia telah memberi kita akal dan pikiran, yang memungkinkan kita untuk belajar, tumbuh, dan membuat pilihan. Dia telah membuat bumi subur, menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian untuk makanan kita. Kita memiliki akses ke air bersih, udara segar, dan sumber daya lain yang tak terhitung jumlahnya, yang menopang kehidupan. Nikmat-nikmat ini tidak boleh dianggap remeh, tetapi harus dihargai dan disyukuri. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah menjanjikan pahala tertinggi, surga. Surat Ar-Rahman menggambarkan surga sebagai tempat keindahan dan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Sungai-sungai mengalir dengan madu dan anggur, dan buah-buahan yang lezat bergelantungan di dahan. Di surga tidak akan ada rasa sakit, kesedihan, atau ketakutan. Penghuninya akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Inilah perwujudan tertinggi dari rahmat Allah, pahala bagi mereka yang menjalani hidup mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Di seluruh surat Ar-Rahman, sebuah pertanyaan yang kuat bergema. Maka nikmat Tuhan kamu, yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan yang diulang ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan nikmat Allah yang terus-menerus dalam hidup kita. Setiap kali kita mendengar pertanyaan ini, kita diingatkan akan banyaknya berkah yang kita terima setiap hari. Ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan banyak cara Allah menyediakan untuk kita, seringkali tanpa kita sadari.
Dalam kesibukan hidup, kita sering lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup kita indah. Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk dijawab secara harfiah. Ini adalah panggilan untuk introspeksi dan refleksi mendalam. Sebaliknya, ini adalah pertanyaan retoris yang dirancang untuk menggugah hati kita dan menyadarkan jiwa kita akan kenyataan kemurahan hati Allah yang terus-menerus. Ini mengingatkan kita bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk bersyukur. Ini menantang kita untuk mengakui nikmat kita, besar dan kecil, dan untuk mengungkapkan rasa syukur atasnya. Dengan mengakui dan menghargai nikmat ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kebahagiaan. Surat Ar-Rahman mengajarkan kita pentingnya bersyukur. Surat ini mengingatkan kita akan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari hal-hal kecil hingga yang besar. Ketika kita bersyukur, kita mengakui nikmat Allah dan mengenali rahmat-Nya dalam hidup kita. Rasa syukur ini membuka hati kita untuk melihat keindahan dan kebaikan di sekitar kita. Kesadaran ini mengarah pada hubungan yang lebih dekat dengan Pencipta kita, dan penghargaan yang lebih besar terhadap dunia di sekitar kita. Kita mulai melihat setiap momen sebagai kesempatan untuk bersyukur dan beribadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain." Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual kita. Dengan bersyukur dan menggunakan nikmat kita untuk memberi manfaat bagi orang lain, kita memenuhi tujuan penciptaan kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk ibadah dan penghargaan terhadap nikmat yang telah diberikan. Marilah kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, selalu mengingat nikmat Allah, dan bersemangat untuk menggunakannya untuk kebaikan. Dengan demikian, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Semoga pesan surat Ar-Rahman bergema di hati kita, menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang penuh rasa syukur, kasih sayang, dan cinta kepada Pencipta kita. Dengan hati yang penuh syukur, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dan merasakan rahmat-Nya yang tiada batas.